Yo, kita ada di Masjid Saya Yusuf Goa. Agung saya Yusuf gua sama dia lagi. Hari ini dia sebenarnya. Oke Saya guys. bantu. Lightingnya di sini dong. Ambil lightingnya dari sini dong. Kamu dari sini dong. Lightingnya. Kan supaya lebih glowing. Nah, oke. Ambil semua saya dong. Jadi Masih ngerekam ke tuh kah? rekam. Oke. Ya, kita ada di Masjid saya Yusuf gua. Jadi bantu dia lagi. Kita lagi Masih ngetek. dengan Kita tugas yang sama. tugas yang sama guys. Ya. Ini mungkin tugas terakhir ya? Tugas terakhir. Oke, tugas terakhir. Ini tugas terakhir. Tapi lebih tepatnya Bukan tugas terakhir karena akan ada tugas selanjutnya voice over. oke. Ya kayaknya ada ini ya. Ya. Untuk behind the skin-nya nanti saya tampilkan di sini. Ketawa kan lucu. Ini. Jadi itu. Ya. Kamu tapi tangguh bukan? Wahid. Terus dia mau pasang buka apa? Tangguh untuk pasang buka. Kau lama. Ya. Ulang kan. Oke. Oke, rencananya kita mau bikin konten ngebacot. Tapi belum tahu bisa terlaksana atau tidak ya. Jadi semoga saja bisa ya. Untuk Ramadan nanti, oke? Oke. Oke, saksikan terus konten-konten kita. Ini channel YouTube gua nih, suara dialektika. Suara Dialektika. Teman-teman yang belum subscribe, belum like, comment, and share YouTube SB, bukan sekolah dasar, Suara Dialektika maksudnya. Subscribe dari sekarang, bantu share teman-teman. Dukung terus konten dakwah ini, konten kebaikan ini bisa dapat play button 100.000 subscriber. Bacot loh. Ya kan harapan bacot. Iya, insyaallah ya kalau jadi. Oke guys, thank you. Oke, kita mau balik. Wih. Simpang ini bisa dijadikan itu Rewind 2022. Iya dong. Lamanya. Namanya atau Rewind belum Maret, hampir selesai Maret. Toh? Tidak marah dan juga suka minta tolong 1.000 uang pecat-pecatan. Iya. 1.000. Mau ke jadi jalan malino nah. Oh iya, bisa Ji. One rate enggak apa-apa Cibu dia. Sambar. Nih. Tadi 4.000. Terima kasih. Ya, hati-hati Ki. Iya. Ria.
Astagfirullah. Enggak, Terekam. sebenarnya siapa tahu aja kan. Lu tahu kan film-film sinetron biasanya malaikat yang gitu kan. Insyaallah. Tiba-tiba malaikat langsung tiba-tiba nanti ada di rumah. Ahmad Wong. Oh iya. Dia adalah Baim Wong versi gua. Thank you Ahmad Enggak Wong. dimanapun. Iya, Masya Allah. Apa ya? Karena gue percaya namanya kayak karma itu kan biasa kan karma itu negatif. Kalau kita melakukan kebaikan itu kan kembali kepada kita Ajaran Buddha. gitu ya. Kalau misalkan lu lakukan keburukan pasti akan kembali juga sama lu, tapi entah bagaimana apa namanya kejadiannya itu pasti akan kembali. Jadi selama lu melakukan hal positif terus lakukan negatif pasti akan kembali. Oke gitu. Astagfirullah. Tapi bukan konten kan, Bro? Enggak. Enggak. Ya gue banyak istighfar itu, tapi tiba-tiba tadi itu tiba-tiba ya. Oke. Tapi gue coba menyampaikan dimanapun dan kapanpun gue kebaikan 1.000 2.000 sedekah itu akan kembali sama pribadi kita. Ya, masukin aja. Dari tadi nggak bisa masuk. Masuk di yang mana itu kah? Hah? Masuk di suara dialektika itu? Masuk nanti. Suara dialektika apa kata suara dialektika? Saya kira suara-suara itu kira kotes-kotes. Nah, maksudnya itu kayak ada diskusinya gitu. Oh begitu. Suara dialektika. Jadi kita nggak bicara kosong, tapi kita ada penalarannya lah gitu. Oh seperti itu. Oh yang betul. Jadi teman-teman suara dialektika itu dia kontennya random, tapi suara-suara yang memberikan menyampaikan hal-hal kebaikan positif begitu. Iya. Ah. Dalam hatinya itu dia bilang suara-suara sumbang gitu. Oh my god. Oke. Jika sebelumnya pembahasan isu seperti ini saya letakkan di awal video, sekarang saya letakkan di akhir video karena ya kelupaannya sifat manusiawi. Oke, hampir aja lupa. Jadi akhirnya saya rekam di akhir dan saya letakkan juga video ini di bagian akhir konten terbaru ini. Tadi saya ajak teman-teman untuk melihat proses tag video. Kita punya tugas seperti sebelumnya, tugas dari komunitas Yuk Ngaji ya, ada kelas desain begitu. Jadi kita buat video copywriting begitu. Dan lokasinya tadi di Masjid Agung Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Sekarang sudah pulang, saya sudah di rumah, sempat istirahat dulu sebentar, terus kemudian bangun lagi, keingat saya belum ada bahas isu apapun ya, supaya dapat gitu nama channel YouTube-nya Suara Dialektika. Oke, yang mau saya bahas, mau saya bawa untuk pembahasan isu kali ini tentang pernyataan dari Presiden Rusia Vladimir Putin yang dipastikan hadir di G20 yang akan diadakan di Bali, Indonesia. Kebetulan Indonesia menjadi presidensi G20 yang puncaknya itu diadakan pada bulan Oktober 2022 tahun ini. Persoalannya adalah Rusia ini kan masih dalam situasi mendapat sanksi internasional gitu ya dari negara-negara barat termasuk Amerika Serikat terkait dengan penyerangan mereka terhadap negara Ukraina gitu. Seperti yang sudah saya bahas di konten sebelumnya tentang apa yang terjadi ya, situasi antara Rusia dan Ukraina ya. Hingga saat ini masih berlangsung teman-teman. Dan ini take video tanggal 24 Maret memperingati 1 bulan penyerangan atau invasi militer Rusia ke Ukraina. Atau Rusia yang ingin melindungi masyarakat sipilnya, warga sipilnya di Ukraina. Itu versi Rusia ya, supaya saya terlihat netral lah gitu. Apa yang menjadi persoalan rencana kedatangan Rusia
pada acara G20 bulan Oktober nanti adalah di mana negara-negara yang sudah menunjukkan pernyataan sikap ya untuk menolak perlakuan Rusia dan juga memboikot Rusia dari berbagai ajang internasional, dan juga salah satunya ada upaya juga untuk mengeluarkan Rusia dari kelompok G20. Sebelumnya saya harus jelaskan dulu apa itu G20. Jadi G20 ini kelompok kerjasama ekonomi skala internasional, diikuti oleh 19 anggota dan plus 20 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia ya. Jadi terdiri dari 19 negara yang memegang 85% kekuatan ekonomi global, 80% kekuatan investasi global, dan seterusnya. Salah satunya adalah Indonesia menjadi anggota G20 ini, kelompok kerjasama ekonomi internasional ini, bilateral gitu. Nah, kelompok bilateral ini punya satu agenda yang mempertemukan mereka secara langsung dalam forum yang sama yang namanya konferensi tingkat tinggi ya, KTT. Itulah yang akan diadakan di Indonesia dan Indonesia terpilih sebagai presidensi setelah kemarin mereka mengunjungi Italia pada tahun 2021, tahun lalu. Akhirnya Indonesia menerima mandat secara resmi ya, menerima mandat sebagai presidensi G20 tahun 2022. Sebenarnya amanat itu harusnya dijalankan Indonesia pada tahun depan 2023. Tapi karena 2023 Indonesia jadi tuan rumah juga untuk KTT ASEAN, maka Indonesia berunding dengan India yang harusnya tahun ini berunding untuk melakukan pertukaran presidensi. Akhirnya disepakati Indonesia menjadi presidensi G20 untuk tahun 2022 yang diadakan di Bali. Nah, berbagai negara anggota-anggota G20 lainnya mendesak Indonesia nih sebagai presidensi nantinya tuan rumah untuk melarang negaranya Vladimir Putin ini hadir di konferensi itu. Padahal Rusia secara sah adalah anggota di G20 ya, karena ini berbicara tentang negara dunia. Sebenarnya ada lagi kelompok namanya G7. Itu adalah kelompok ekonomi juga, tapi untuk skala Eropa Barat. Nah, ini akan jadi persoalan berat untuk Indonesia. Dilema juga untuk pemerintah Presiden Joko Widodo. Karena kehadiran Rusia itu sangat penting sekali. Mereka punya peran yang sentral untuk ekonomi global, meskipun mereka terkena sanksi internasional, tapi sejauh ini mereka masih adem ayem. Bahkan serangannya pun makin hari makin canggih juga ke Ukraina gitu ya. Ini menandakan bahwa Rusia kayak sepertinya sudah berdikari dari Eropa. Nah, yang jadi hal lainnya yang harus dipikirkan matang-matang oleh Indonesia adalah kehadiran Rusia itu ternyata tidak hanya menimbulkan polemik bagi mereka yang kontra, tapi ada negara-negara anggota lainnya yang pro dan bahkan siap untuk mengeluarkan hak vetonya agar Rusia tidak dikeluarkan dalam konferensi tingkat tinggi nanti pada bulan Oktober nanti. Mereka adalah Cina, terus ada Saudi Arabia juga yang mendukung, dan seterusnya. Ada 5 negara kalau tidak salah yang mendukung Rusia tetap diundang di KTT Indonesia nanti. Nah, ini akan jadi dilema juga untuk Indonesia karena bukan negara-negara kecil yang mendukung Rusia untuk tetap berada di KTT G20. Nah, bagian negara-negara Eropa termasuk Amerika Serikat yang sudah menyatakan diri menolak kehadiran Vladimir Putin, Presiden Rusia, itu bisa saja akan melewati KTT G20 edisi kali ini. Ya, karena ada pernyataan sikap yang loyal dari mereka untuk tidak duduk berdampingan dengan Rusia gitu. Ya, kita tahulah pada rapat PBB kemarin, ya kan, Perdana Menteri atau apalah itu bagian pemerintahan Rusia yang melakukan sambutan, itu negara-negara Barat yang sudah
mengeluarkan pernyataan sikap untuk mendukung Ukraina, itu tiba-tiba semua langsung keluar dari ruangan. Hal itu bisa saja terjadi di Indonesia atau bahkan lebih parah. Ya, jika tidak ada pernyataan sikap secara resmi dari pemerintah Indonesia terkait bagaimana nih posisi mereka yang akan menerima kehadiran Vladimir Putin, karena ini sudah dinyatakan langsung oleh duta Perdana Menteri Rusia pada hari Rabu kemarin bahwa presidennya akan siap hadir, dan kehadiran dari Vladimir Putin ke Indonesia itu karena mereka mendukung presidensi G20 Indonesia. Menurut Vladimir Putin, KTT G20 ini tidak ada sangkut pautnya dengan masalah Rusia-Ukraina. Ini murni pembahasannya tentang perkembangan kemajuan ekonomi global, seperti itu. Jadi itu yang membuat Vladimir Putin yakin bisa hadir di KTT G20. Maka dari itu sampai saat ini publik masih menunggu nih apa pernyataan sikap dari Presiden Joko Widodo menjelang bulan Oktober nanti. Meskipun waktu masih panjang, tapi ini kan perjalanan menuju G20 ini sedang berlangsung ya dari awal Maret kemarin sampai nanti puncaknya baru di bulan Oktober tanggal 30 sampai 31 yang dimana akan dihadiri oleh negara-negara anggota G20 itu sendiri. Nah, untuk pernyataan sikap mungkin kita bisa ambil dari Presiden Joko Widodo serta Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto. Kalau Presiden Joko Widodo dia mencuitkan pernyataannya di Twitter bahwa Presiden sangat tidak mendukung adanya peperangan, adanya hal-hal yang berkaitan dengan krisis kemanusiaan. Beliau bahkan bilang stop untuk krisis kemanusiaan seperti itu. Hanya saja pernyataan itu dinilai oleh para pengamat politik, bahkan para pengamat hubungan internasional tidak begitu eksplisit. Karena dalam kalimat yang dikeluarkan oleh Pak Presiden itu tidak menyebutkan negara atau kelompok mana yang beliau dukung dan yang beliau beri ultimatum seperti itu Itu yang sangat disayangkan beberapa pengamat politik. Ditambah lagi pernyataan dari Bapak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat hadir dalam pertemuan Kementerian Pertahanan di Yunani, tepatnya di ibu kota Athena. Beliau ditanya tentang sikap Indonesia terkait dengan krisis kemanusiaan atau krisis yang terjadi di Ukraina. Pak Prabowo mengatakan bahwa posisi Indonesia sangat jelas, yaitu mengkutuk segala sesuatu yang berkaitan dengan peperangan dan mengharapkan adanya dialog dari berbagai elemen untuk mendamaikan masalah yang terjadi. Seperti itu. Itu secara garis besarnya seperti itu. Dan dari kalimat aslinya memang Pak Prabowo juga tidak menyebutkan negara mana yang dia pro dan negara mana yang dia ultimatum. Yang dia jelaskan pada pernyataannya itu adalah menghentikan peperangan. Secara garis besar sama sih. Dan dari dua pernyataan tadi kita bisa tangkap bahwa pemerintah Indonesia masih abu-abu, masih mencari-cari zona yang terbaik untuk menyampaikan pernyataan sikapnya. Hingga saat ini belum terlalu eksplisit seperti itu. Dan pernyataan sikap itu harus lebih detail lagi sebelum memasuki puncak G20. Karena pembahasan konferensi di sana akan sangat intens, bertukar pendapat dengan berbagai negara internasional. Jangan sampai dalam konferensi penting menyangkut jutaan nyawa makhluk bumi, itu akan terjadi yang dinamakan kalau orang-orang di Makassar ini bilangnya saling bombe gitu. Ya tidak mungkin lah konferensi yang dihadiri pemimpin negara-negara adidaya itu
akan berjalan alot saling bombe seperti itu ya, karena masalah di luar daripada misi kelompok ini kan. Apalagi ada pernyataan satu lagi dari Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, yang mengatakan Australia menyatakan tidak mau duduk berdampingan dengan Rusia, atau jika Rusia memang hadir, ada kemungkinan Australia akan melewati KTT G20 nanti. Mereka bersikukuh dengan pandangan dari Amerika Serikat. Nah, ini akan menjadi kesulitan, dilema, dan apa ya, kalau kita pikirkan sekarang nih ya, yang masih jauh lah dari puncak KTT nanti, nampaknya besar kemungkinan akan terjadi diskusi yang alot pada konferensi tersebut, terutama dengan tema yang dihadirkan oleh pemerintah Indonesia adalah recovery together, recovery stronger, atau terbalik ya, recovery stronger, recovery together. Pokoknya dua kalimat itulah yang digunakan ya, yang arahnya adalah pemulihan ekonomi global dan juga kesehatan, pemerataan vaksinasi dan di dunia dan seterusnya. Nah, ini masalah pemerataan vaksinasi ini akan menimbulkan polemik lagi nih untuk dua negara adidaya antara Amerika Serikat dan juga China. Nah, kita lihat mereka sudah berdiri di kubunya masing-masing. China sudah jelas dukung Rusia dan Amerika Serikat sudah jelas mendukung Ukraina. Ini kedua-duanya ini bisa, kalau lebih praktisnya, bisa dipaketkan oleh pemerintah Indonesia yang akan menjadi presidensi ya, kasih satu solusi jalan tengah untuk bisa menyatukan dua blok ini gitu, agar tema yang diusulkan bisa berjalan dan tujuan ke arah sana bisa tercapai seperti itu. Dan kita tunggu saja sih. Ini masih perjalanan, ini masih ya proses ataupun juga sedang berjalan KTT G20, presidensi G20 Indonesia, sampai puncaknya KTT tanggal 30 sampai 31 Oktober 2022. Dengan berembuk, dengan kerjasama, ya pastilah together recovery stronger itu bisa terwujud. Kerjasama itu sangat penting, terutama yang saya perlihatkan tadi dengan teman saya. Kerjasama yang penting, insya Allah akan menghasilkan karya yang terbaik gitu. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Jangan lupa saksikan terus video-video lainnya di Suara Dialektika, atau melihat video-video sebelumnya yang sudah saya upload di channel YouTube ini. Terima kasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.